wabarakatuh. Saya akan membawakan materi dengan judul materi komunikasi lisan dan tulisan. Adapun pembahasan yang pertama pengertian komunikasi, yang kedua komunikasi lisan, yang ketiga komunikasi tulisan, dan yang keempat perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Secara etimologi, menurut asal-usul kata, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, dan kata tersebut berasal dari kata communication. Dan kata tersebut bersumber dari kata komunis yang artinya sama, maksudnya sama makna. Sedangkan bentuk kata kerja communicate yaitu communicare, yang artinya bermusyawarah, berunding, atau berdialog. Selanjutnya, secara terminologi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Effendi pada tahun 1993. Selanjutnya, sejarah komunikasi. Dalam sejarah pertumbuhannya, komunikasi berawal sejak retorika berkembang sebagai pengetahuan dan seni berbicara secara lisan, tatap muka, dan secara publik. Hal ini dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2000. Dan ilmu komunikasi ini terus berkembang tidak hanya dalam hal tatap muka saja, tetapi pada media massa. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap. Yang kedua, mengubah opini atau pendapat ataupun pandangan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Yang keempat, mengubah masyarakat. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, dapat menyampaikan pikiran atau perasaan. Yang kedua, dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan, merubah sikap, serta perilaku kebiasaan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi yang mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi lisan yaitu bersifat tatap muka atau face to face, terikat pada ruang. Yang ketiga, terikat pada waktu. Dan yang keempat, menggunakan organ berupa mulut dan telinga. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi dua. Yang pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan langsung yaitu komunikasi yang terjadi tanpa perantara. Yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan media perantara seperti telepon, komputer, dan media massa lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi lisan. Yang pertama suara, yang kedua bunyi, dan yang ketiga nada. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. Komunikasi ini biasanya berupa surat, naskah, gambar atau foto, belangko. Dan prinsip-prinsip komunikasi tulisan: yang pertama, lengkap, yang kedua, ringkas, yang ketiga, pertimbangan, yang keempat, jelas, yang kelima, sopan, dan yang keenam, benar. Selanjutnya, syarat-syarat dalam penulisan komunikasi tulisan. Yang pertama, ditulis dengan format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perbedaan komunikasi lisan dengan komunikasi tulisan. Perbedaan yang pertama, komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka antara kedua belah pihak. Sedangkan komunikasi tulisan dilakukan hanya melalui surat menyurat. Perbedaan yang kedua, komunikasi lisan relatif mudah dan praktis dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, komunikasi ini lebih sering digunakan. Sedangkan komunikasi tulisan relatif jarang untuk digunakan, tapi ada kalanya komunikasi tulisan ini digunakan apabila pesan yang ingin disampaikan bersifat formal atau kompleks. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.